Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Aji di channel Triaji Kaji Official. Bagaimana baraya kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di cerita mistis kali ini, saya akan melanjutkan kisahnya dari Kang Asep Hidayat yang berjudul Tugas di Pulau Angker yang diangkat dari kisah nyata. Jadi untuk baraya yang belum dengar part satunya, nanti langsung saja klik link yang ada di description. Nanti saya cantumkan linknya di description. Jadi untuk part 2-nya langsung simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapak tiap hari cari ikan dekat pulau ini. Aku mengawali obrolan. Tak juga, Pak. Sebenarnya terpaksa saya ngail ikat di sini, Pak. Terpaksa. Terpaksa kenapa, Pak? Aku merasa heran mendengar ucapan Bapak itu dan bertanya. Iya, Pak. Di laut dekat pulau ini angker, Pak. Pak nelayan menjelaskan bahwa di pulau ini angker dengan suara berbisik. Aku dan Denny saling pandang mendengar cerita Pak nelayan. Singkat cerita, setelah makan dan minum kopi, akhirnya tiba saatnya kami berangkat ke laut untuk menangkap cumi-cumi. Dengan menggunakan pompong serta membawa lampu patromak, kami mulai bergegas ke arah sebelah pulau angker itu. Setelah tiba di tempat yang dituju, lalu Pak nelayan mematikan mesinnya, lalu menurunkan jangkar ke laut. Hening, hanya suara riak air laut yang terdengar ketika menghempas dinding kayu pompong itu. Kuarahkan pandangan mataku ke segala arah yang terlihat hanya kegelapan malam. Semilir angin laut begitu terasa dingin menusuk tulang. Cumi-cuminya mana, Pak? Kok nggak kelihatan? Denny bertanya mengawali obrolan saat itu. Tak lama lagi datang tuh. Sekejap kita tunggu J. Jawab beliau dengan sedikit ragu. Aku hanya diam dengan hati berdebar, memandang ke kiri dan ke kanan. Ada rasa ngeri di hatiku. Maklumlah, aku bukan anak pulau, jadi mendapati situasi itu membuat mentalku sedikit down. Tak lama berselang, aku melihat di permukaan laut banyak siluet-siluet warna putih, berkilau, dan terus makin banyak. Tentu saja pemandangan aneh itu memancing pikiranku untuk bertanya, Pak, apa itu? Seraya aku menunjuk ke permukaan laut. Itulah cumi-cuminya, Pak, jawabnya singkat. Dan ternyata yang terlihat olehku adalah gerombolan cumi-cumi yang datang berkumpul di dekat cahaya lampu patroma. Aku betul takjub melihat begitu banyak cumi-cumi seakan mengepung pompong kami. Dengan sangat hati-hati penelayan mulai bergerak hendak menangkap cumi-cumi itu. Dengan tangguk yang gagangnya panjang, ia berdiri. Dari arah berlawanan Pak nelayan itu menangguk cumi-cumi itu. Sekali tangguk, nyaris penuh tangguk besar itu dengan cumi-cumi. Kemudian cumi-cumi itu ditumpahkan di dak pompong. Sangat luar biasa. Seumur hidup baru kali ini aku melihat cumi-cumi hidup sebanyak itu. Pak nelayan beberapa kali melakukan itu hingga dak pompong itu nyaris penuh. Aku sangat senang melihatnya. Setelah beberapa kali menangkap, Pak nelayan terlihat kelelahan dan istirahat dulu. Aku dan Denny iseng mengambil beberapa ekor untuk dibakar dengan cara ditusuk dengan lidi. Lalu dibakar di atas lampu patroma secara bergantian dengan Denny. Aromanya sangat harum, rasanya sangat gurih dan manis. Maklum, cumi-cumi segar yang baru saja ditangkap. Singkat cerita, malam itu sangat menyenangkan. Terlihat Pak nelayan hanya diam terpaku melihat kami tengah berbahagia. Sesekali kulihat gerombolan cumi-cumi di laut, bukan berkurang setelah kami tangkap, melainkan semakin banyak. Hingga lautan terlihat putih dengan kilauan-kilauan cumi-cumi itu, berputar membentuk bukit-bukit kecil di permukaan laut. Benar-benar indah bagai atraksi.
Tak sampai di situ atraksinya. Bukit-bukit kecil cumi-cumi itu lalu menyatu menjadi satu, membentuk bukit kecil cumi-cumi besar berputar dan terus berputar hingga putarannya perlahan tapi pasti. Semakin turun dan turun sehingga dari bentuk bukit besar berubah menjadi seperti corong ke dalam air dan bentuk pusaran air raksasa. Aku terpaku melihat bagaikan terhipnotis. "Pak, cepat tarik jangkarnya." Tiba-tiba aku terkesiap dari lamunanku. Pak nelayan berteriak menyuruhku menarik jangkar. Pak nelayan dengan sigap menghidupkan pompong. Sial, pompong tak dapat hidup dengan sekali engkol. Sementara pusaran air laut yang diciptakan kawanan cumi-cumi itu mulai menyeret pompong kami. Pak nelayan tak putus asa, terus berusaha, dan akhirnya berhasil dihidupkan. Dengan sigap ia mengemudikan pompong itu yang mulai ikut berputar seiring pusaran itu. Ekor pompong mulai menukik menuju titik pusaran air yang mulai menganga, siap untuk menelan pompong. Berikut dengan kami yang ada di dalamnya. Pak nelayan tidak putus asa. Segera ia menambah gas pompong itu. Aku berusaha mengacaukan perhatian gerombolan cumi-cumi itu dengan menepuk-nepuk air laut dengan dayung. Tak lupa kami terus bertakbir, memohon pertolongannya. Allahu Akbar. Dengan perlahan namun pasti, pompong kami bergerak maju keluar dari pusaran air. Dan akhirnya pompong dapat meluncur cepat setelah keluar dari putaran air itu. Terus dan terus bergerak, laju tak mengurangi kecepatan yang ada. Singkat cerita, kami pun tiba di pantai tepat di depan pos jaga. Moncong pompong itu menabrak pasir pantai hingga hampir separuh pompong itu naik. Dengan perasaan tak menentu, kami tiba di tujuan. Sesaat asar ganjak turun. Kami hanya duduk terdiam di tempat masing-masing di atas pompong itu. Kejadian yang baru saja hampir melenyapkan kami dari muka bumi benar-benar membuat kami syok. Ya Allah, ngape sampai naik kami ini pompongnya? Tiba-tiba saja terdengar suara seorang berkata, dan ternyata itu istri Pak nelayan yang sudah berdiri dekat pompong yang kami tumpangi. Entah sejak kapan ibu itu berada di situ, kami pun tidak menyadarinya. Mendengar ucapan istrinya, Pak nelayan membuat kami tersadar. Lalu kami pun turun dengan tubuh terasa lemah dan lunglai. "Hai, kenapa pula Mika semua nih?" Istri Pak nelayan terheran-heran melihat kondisi dengan sikap kami yang hanya diam dan lunglai. "Sudahlah, jangan banyak tanya dulu. Cepat bawa ember, angkat nih sotongnya." Sambung Pak nelayan lalu ia bersama aku dan Denny berjalan menuju pos. Dengan perasaan heran, ibu itu namun tak banyak tanya lagi dan mengikuti perintah suaminya dengan dibantu Samin anak laki-lakinya itu. Singkat cerita, setelah pos kami duduk dan minum air putih sambil merokok. Duduk bersandar di tiang teras pos itu, aku bertanya ke Pak nelayan tentang kejadian mengerikan yang baru saja kami alami. "Pak, kenapa ya kok bisa seperti tadi?" Sejenak Pak nelayan terdiam lesu, tak langsung menjawab pertanyaanku. Tatapan matanya ke depan, memandang kosong ke lautan nan gelap. Dengan nafas berat lalu ia berkata, "Iya Pak, tadi kita dah melanggar pantangan kat sini," ujarnya. "Kat sana? Tak boleh bakar ikan atau cumi-cumi yang baru kita tangkap. Jadi penunggunya marah," sambungnya lagi. Sontak aku terkejut mendengar penjelasannya karena saat itu aku dan Denny melakukan pantangannya. "Ya ampun Pak, kenapa Bapak tak bilang sama kami?" ujarku dengan penuh penyesalan. "Iya Pak, saya segan Pak, jadi saya diam saja," ujar Pak nelayan yang mengatakan alasan tak menegur kami dengan segan. "Aduh Pak, kami ini bukan anak pulau.
Jadi kami tak tahu dengan hal seperti itu. Bapak segan tapi nyawa kita taruhannya. Jawabku sedikit kesal tapi berusaha memahaminya. Kalau gitu kami minta maaf lah Pak atas keteledoran kami ini. Singkat cerita malam itu Pak nelayan dengan anak istrinya menginap di pos. Dan paginya mereka pulang. 2 hari kemudian tibalah saatnya tugas aku dan Denny di pulau itu usai. Pak nelayan dan istrinya pun aku undang ke pulau itu untuk sekedar kecil-kecilan. Ya, anggap saja acara perpisahan sekaligus besok paginya beliau yang mengantarkan kami menyeberang untuk pulang ke Pulau Batam lagi. Malam sebelum kami pulang berkumpul di pos. Pak Security, mekanik, serta keluarga Pak nelayan. Kami bercengkrama, ngobrol, serta bercanda sambil makan dan minum yang dimasak istri Pak nelayan. Singkat cerita, esok paginya kami bersiap-siap untuk berangkat pulang ke Batam. Pak Security dan mekanik turut mengantarkan kami ke pelabuhan. Pak, tugas kami sudah selesai dan pengganti kami mungkin siang nanti datang. Terima kasih atas kerjasamanya selama 2 bulan ini. Mohon maaf jika banyak sikap atau perbuatan kami selama ini yang salah. Semoga kita berjumpa lagi, ujarku pada Pak Security dan mekanik. Sama-sama Dan, demikian pula dengan kami, jawabnya. Setelah pamit dan salam, kami pun berangkat. Di perjalanan pulang kami tak banyak bicara, hanya diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga tiba-tiba dari arah depan terlihat ada gumpalan besar mendekat ke arah pompong kami. Tiba-tiba, Pak, pegangan Pak, biur. Pompong ditabrak ombak besar dari arah depan, sehingga membuat ujung bagian depan pompong kami pecah. Air laut terlihat deras masuk dari pecahan itu. Dengan sigap Samin mengambil plastik terpal. Lalu dibungkuskan terpal itu dari bagian depan pompong yang pecah itu. Sehingga air laut tidak bisa masuk ke kabin pompong. Mengalami hal yang begitu dahsyat, demi Tuhan, rasanya aku tak sanggup. Aku merasa putus asa. Kecil kemungkinan harapan untuk selamat dari terjangan badai itu. Aku tak dapat melihat lagi pulau di sekelilingku. Yang terlihat hanya ombak raksasa mengepung kami yang terus menghantam. Kulihat raut wajah Pak nelayan sudah menunjukkan wajah putus asanya. Terlihat tak segesit tadi berusaha menghindari ombak-ombak yang datang menyerang. Ia hanya diam walau terus mengemudikan pompongnya. Entah apa yang ada dalam pikiranku saat itu. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Besar, Maha Perkasa. Jika memang sudah takdirku mati di sini, telanlah kami segera. Engkau tunjukkan kebesaranmu seperti ini ya Allah. Aku tak bisa melawanmu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian terikanku yang aku akhiri dengan 2 kalimat syahadat. Derai air mataku tak terlihat karena bercampur dengan air laut yang terus menghantam pompong dan tubuh kami. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam punggungku. Aku sedikit terkejut. Kupalingkan mukaku ke belakang. Allahu Akbar. Sesuatu yang terlempar mengenai punggungku itu ternyata ikan-ikan yang berlompatan karena dari arah belakang kopi menggulung ombak raksasa. Seperti siap untuk menerkam kami. Diiringi angin begitu kencang berhembus dari belakang. Pompong kami melesat dengan cepat diembus angin itu seiring dorongan ombak itu. Kami semua sudah pasrah dan hanya bisa memejamkan mata saja. Mungkin inilah takdirku. Tiba-tiba, dalam terpejam-pejam, aku mendengar dan merasakan ada benturan keras. Namun aku tak punya keberanian untuk membuka kedua mata ini. Tak ku dengar suara ombak dan badai di telingaku lagi. Tak ku rasakan pula dinginnya angin serta semburan air laut ke tubuhku. Cepat, tolong mereka. Yang ku dengar justru suara riuh manusia berbicara. Perlahan,
Aku buka mataku ini. Kusapukan pandangan ke sekelilingku. Banyak orang yang berdatangan berusaha menurunkan kami dari pompong itu. Kulihat beberapa orang membopong istri pak nelayan yang entah pingsan atau bagaimana. Aku tak tahu. Ada pula seorang pria yang menuntun anaknya pak nelayan. Denny tak terlihat lagi olehku di mana dia. Terakhir seseorang mendatangiku hendak menolong. Namun aku menolak karena aku masih mampu berdiri dan berjalan walau kakiku gemetaran. Kami dibawa ke pelabuhan dan kulihat di sana sudah ada pak nelayan beserta istri dan anaknya. Kulihat juga Denny sudah duduk dengan wajah pucat. Ternyata kami selamat yang tidak pernah tahu bagaimana prosesnya. Walau alam. Singkat cerita, setelah diberi minum teh hangat serta berganti pakaian, alhamdulillah tubuh dan kesadaran kami sudah mulai pulih. Kami sudah bisa berkomunikasi dengan normal. Jika orang-orang yang ada di pelabuhan itu ngajak bicara. Tiba-tiba pak nelayan yang saat itu berada di sampingku berbisik di telingaku. Sebelumnya, saya minta maaf ya Pak. Bapak ade tak ngambil sesuatu dari pulau itu dan dibawa pulang. Aku mengerenyitkan keningku. Tanda aku belum paham apa yang dimaksudnya. Maksud Bapak apa? Tanyaku tak mengerti. Yah, entah Bapak atau teman Bapak menemukan sesuatu dari pulau itu dan dibawa pulang. Jelasnya. Aku menggelengkan kepala. Tidak Pak. Saya tidak bawa apa-apa selain barang saya, jawabku. Emang kenapa Pak? Tanyaku pada Pak nelayan. Saya yakin apa yang terjadi dengan kita ini karena ada sesuatu yang salah. Saya yakin apa yang terjadi dengan kita ini karena ada sesuatu yang salah. Mulai dari kejadian-kejadian sebelumnya, tuturnya pula. Tanpa sengaja aku melirik ke arah Denny yang tengah duduk sendiri sambil terus memandangi jari manisnya. Denny tengah memperhatikan cincin yang ia pakai. Sejenak aku berpikir, seingatku Denny tak pernah pakai cincin sewaktu berangkat. Cincin dari mana dia ya? Pikirku. Den, sini dulu. Aku memanggil Denny dan menyuruhnya mendekat. Den, kau jawab dengan jujur. Kutatap dengan tajam matanya. Dia sedikit canggung kupandang demikian. Iya, ada apa? Jawabnya bingung. Kau dapat cincin itu dari mana? Tanyaku dengan sedikit penekanan. Kulihat sebuah cincin perempuan dengan batu permata berwarna biru muda. Sangat indah cincin itu, walau modelnya terlihat kuno. Ditodong pertanyaan seperti itu, Denny sedikit terkejut dan bingung. Cincin ini aku dapat di bawah pohon beringin di pulau itu. Waktu kita baru sampai dan kau sakit itu, jawabnya gugup. Plak, bego kamu. Dengan emosi aku menamparnya. Mendapat tamparan yang tiba-tiba dariku, sontak ia terkejut. Kenapa kamu nampar aku ya? Tanyanya kesal. Masih untung cuma ku tampar kau. Biar kau tahu ya, gara-gara kau ambil barang ini, kita semua hampir mati. Tahu nggak kau? Jawabku balik menghardiknya. Sekarang lepas cincin itu. Tanpa banyak bicara, cincin itu dilepas dan diserahkan kepadaku. Terasa ada hawa panas di genggamanku yang berasal dari cincin itu. Lalu cincin itu aku serahkan ke Pak nelayan. Pak, saya titipkan cincin ini ke Bapak. Tolong kembalikan lagi ke pulau itu, ujarku seraya meletakkan cincin itu ke tangannya. Dan Pak nelayan itu memasukkan ke saku celananya. Setelah menyerahkan dan meminta tolong ke Pak nelayan untuk mengembalikan cincin itu, aku teringat kepompongnya Pak nelayan yang rusak parah. Oh iya Pak, kita cari orang sini yang bisa memperbaiki pompong Bapak. Karena sepertinya rusaknya lumayan.
Sambungku padanya. Tak payahlah, biar saya perbaiki sendiri je. Pak nelayan dengan halus menolak tawaranku. Tapi aku merasa kasihan sama beliau. Lalu aku berinisiatif mencari orang yang bisa memperbaiki popong itu. Singkat cerita, aku mendapatkannya. Setelah nego harga, langsung aku bayarkan semua biayanya. Selain uang jasa antarkan kami, kuberi juga sedikit tambahan buat beliau serta uang makan buat mereka selagi pompongnya sedang diperbaiki. Berhubungan kami harus segera kembali ke satuan, aku pun pamitan kepada mereka. Terasa begitu haru saat itu. Pasangan suami istri itu menangis melepaskanku. Kami berpelukan sebelum berpisah. Pak, saya mohon maaf lahir dan batin ya jika saya banyak salah selama ini. Saya banyak menyusahkan Bapak sama Ibu. Jasa Bapak dan Ibu tak akan pernah terlupakan selama hidup saya, ujar saya pada beliau. Tidaklah Pak, saya tak pernah merasa disusahkan. Kami senanglah Pak dengan Bapak. Saya tak pernah jumpa polisi sebaik Bapak. Jawabannya disela isak tangisnya. Setelah itu aku dan Denny berangkat dan ketika bersalaman dengan istrinya diam-diam aku selipkan sejumlah uang dalam amplop ke dalam tas ibu itu. Kuniatkan untuk membantu biaya sekolah Samin, anak yang baik dan hebat. Sedikit pesan, laksanakanlah tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, karena itu sudah konsekuensi dari setiap pekerjaan. Jalinlah hubungan baik dengan siapapun dalam hal positif, karena itu akan memberikan kemudahan dalam menjalankan hidup dimanapun kita berada. Janganlah ingin memiliki sesuatu yang bukan hak kita, karena itu bisa mendatangkan petaka. Sekian dan terima kasih.